Halo Tribuners dan Delta pastinya. Iya tentu. Kamu kesini ngapain gak bawa coklat? Kayaknya aku bawanya batu bata aja Batu bata. deh. Itu pengganti dia. Lu makan sendirinya kalau batu bata Ya ya? keras ya. Ngomongin soal coklat, kayaknya kalau bulan Februari sangat kental banget ya sama coklat. Bukan warna coklat, Tapi makanan coklat yang sangat iya. amat terkenal. Jadi dulu waktu aku SMP kalau nggak salah itu emang kalau bulan Februari coklat tuh laris manis di pasaran. Banyak banget. Di koperasi, mohon Iya. maaf. Itu coklatnya masih coklat koin Betul, gitu kan. Aduh. tapi itu bermakna banget karena di bulan Februari itu konon katanya ya itu ada hari spesial tentang cinta, hari Valentine atau Valentine Day. Valentine Day, dan ini emang gak ada habisnya kalau ngomongin Valentine Day. Dari dulu semenjak aku brojol lahir, tubuh dewasa sampai tua sekarang ini, Tua ya, nini ya. selalu ada yang namanya peringatan Valentine Day. Tapi kamu tahu gak sih Valentine itu yang emang kita udah ngerayain, meringatin macem-macem gayanya, punya serba pink lah, pakai coklat, pakai hari kasih sayang. Katanya banyak banget mitos-mitos yang muncul dari Valentine Day ini. Ternyata nggak cuman yang indah-indah doang, coklat manis atau bunga mawar yang indah yang wangi kagak guys ya. Jadi ini ada mitos-mitos di balik Valentine Day. Itu dia, pasti Tribuners juga nggak pada tahu, belum pada tahu ya Pak. Biar lebih tahu, kita bakal kasih tahu ke Tribuners di Tribunnews Style episode kali ini. Jadi ya Tribuners, buat yang pertama nih mitosnya itu tidak dirayakan di tanggal 14. Gimana itu ceritanya? Oh my God. Ayo. Nah, biasanya kalau kita 14 14 kan? Februari di sini terus itu kapan? Jadi ternyata ya. Bisa aja, Mas. Oh iya benar. Valentine itu pernah tertulis di sebuah buku yang berjudul The Canterbury Tales dan itu dirayakan pada tanggal 3 Mei. Aduh, lama banget jaraknya. Februari, Maret, April, Mei. Iya. Masih 3 bulan ke depan ini. Kenapa Oke. itu? Kenapa 3 Mei? Jadi bisa diselenggarakan diperingati 3 Mei itu berlatar belakang karena di hari itu 3 Mei itu semua burung memilih pasangannya dalam 1 tahun. Oh. Ini sangat filosofis. Oh, ini sekali. musim kawin gitu ya? Musim kawin, tapi dia nggak nerima sumbangan. Jadi berkat faktor itulah dijadikan momen suasana dengan penuh kasih dan juga asmara serta bunga-bunga ataupun barang-barang yang melambangkan tentang cinta. Kasih sayang. Kasih Tapi sayang. di 14 Februari juga banyak kok burung-burung yang nyari Kamu pasangan. tahu? Kamu tahu dari mana ya? Ya gitu deh ya. Ya, next kalau tadi katanya bukan di 14 Februari katanya. Nah, sekarang nih yang sangat simbolis banget, mitos yang dulu beredar, yakni kalau ada Valentine kita harus memberikan coklat gitu kan ya. Iya. Nggak ngerti dari Emang mana. itu budayanya dari dulu kayak gitu yang aku tahu ya. Iya, dan nggak ngerti juga itu budaya dari mana. Pokoknya ngikut-ngikut aja deh, kalau Valentine pasti beli coklat gitu kan ya. Nah, ini kabarnya ini ya gengs, coklat ini mulai terlibat dalam perayaan Valentine baru pada tahun 1800-an. Aduh, baru ya kan? Baru ini 1800-an ya. Dan tercatat di tahun 1816 ada orang bernama Richard Cadbury, adalah dia ini orang pertama yang memakai coklat untuk simbolis di perayaan Valentine. Oke, jadi emang diawali sama yang namanya hampir kayak Namanya coklat kayak gitu merek kan? coklat. Ini Iya. mungkin merek coklat itu terinspirasi sama cerita dari Benar. Richard Cadbury ini kali ya. Dan waktu itu nih baru beberapa orang aja yang mengikutinya, dan baru semua ini ya di abad ke-19 barulah coklat ini menjadi hadiah yang umum di perayaan Valentine. Oke, berarti kalau masih bertanya-tanya kapan coklat itu bisa jadi simbol perayaan Valentine itu berarti 1900-an. Oh, 1900-an kayak gitu. Oke. Kayaknya udah lama ya. Lama banget cuy. Kalau dibandingin umur kita ya lama banget ya, sama tua gitu. Dan selain coklat, selain peringatan harinya juga, ternyata juga ada surat orang yang dibenci Gimana tuh? dari perayaan si lagi hari Hari Valentine Valentine ini. itu. Jadi meski Oke. namanya hari kasih sayang, ternyata ada mitos ya. Mitos tos gitu ya. Katanya Valentine itu juga memberikan tempat kepada orang-orang yang terbenci dalam hidupnya. Oh, jadi kasih sayang nggak hanya buat mereka yang disayangi, tapi juga buat mereka yang dibenci. Bisa jadi seperti itu loh ya teman-teman. Dan di beberapa tempat negara yang ada di dunia, ucapan Valentine itu tidak cuma diberikan sama orang-orang yang disayangi, benar kata Del, tapi iya, juga yang benar. dibenci itu juga. Oke. Kayak mungkin haters ya, itu juga dikasih haters I love you gitu Oke, ya. karena kalau nggak ada kamu, namaku nggak bakalan melambung gitu kali ya. Kalau Betul. hatersnya jadi penasaran nih ucapannya seperti apa. Bener ya, kira-kira ucapannya
ujaran kebencian atau enggak ya? Iya makanya ujaran kebencian kena UU ITE kalau sekarang kali ya. Okay, Tapi itu tadi headline-nya apa? Surat ya. Surat gitu. betul. Kayak gitu sih ya. Dan untuk mitos yang terakhir ini beredar sosok yang bernama Valentine. Oh, ternyata ini nama orang ini ya. Valentine Rossi gitu. Bukan. Bukan ya. Valentinus iya. Rossi. Jadi ini mitos yang paling populer dan beberapa orang mungkin juga udah tahu. Jadi Valentine ini disebutkan adalah nama orang yang menjadi cikal bakal perayaan ini yang selalu kita peringati sampai sekarang ini. Jadi ini ceritanya nih di tahun 200-an. Ini 200-an bukan 2000-an ini ya. Bukan lagi 1800, 1900. 200-an ayo. 200 dulu tahun itu kalau sampoan pakai apa ya? Atau jangan pakai abu gosok. Aku kepikiran aja ke sampoannya. Jadi di tahun 200-an Masehi ini ada 3 orang pria bernama yang sama yakni Valentine itu. Nah, ketiganya ini kok ya sama mengalami kematian yang mengenaskan dengan penyebab yang sama pula yakni karena masalah asmara. Ternyata mungkin ini punya kayak cinta-cinta berapa segi kali ya. Iya, mungkin di waktu itu yang namanya cinta masih sangat gak sebebas sekarang kali ya. Ada pelakor nggak? Aduh. Tadi sampoan pakai apa sekarang pelakornya ada? Pelakor ada nggak ya di sini ya? Oke, dan dari cerita itu yang paling terkenal muncullah sosok bernama Santo Valentinus. Dia adalah seorang pendeta dan kisahnya ini dia itu waktu itu menentang kebijakan Kaisar Roma yang bernama Claudius II. Hingga menyebabkan dirinya dieksekusi mati karena menentang kebijakan itu. Nah, dan sebelum kematian dari Valentinus itu, sebelum dieksekusi, dia meninggalkan catatan perpisahan untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya. Loh, berarti selama di penjara ternyata dia itu bukan main gila ini ya, mungkin menjalin silaturahmi. Ya, silaturahmi bahasanya ya. Mungkin dia kayak pengen ada ikatan spesial gitu lah ya, walaupun di dalam penjara. Iya, berarti ini anak penjaga penjara diajak FBB-an kali ya kan? Karena kan dia di penjara mau mati, jadi kita nggak usah pacaran, kita ya FBB-an aja deh ya, lu gimana? Gimana sih Hakim? Kayaknya aku nggak terlalu ini ya soal bahasa gaul gitu ya. Aku itu anak kampung guys. Yap. Dan dasar emang. Dan di surat dari Valentinus itu dia menuliskan di waktu itu kertas atau apa ya, pokoknya kan pikiran Anda ngeri lagi gitu ya, kayak dulu pakai daun pisang atau apa ya gitu ya. Ya pokoknya tulisannya itu bilang from your Valentine. Nah, dan inilah yang kemudian menginspirasi banyak orang. Kalau kamu mau nembak orang atau apa, ditulis tuh di kertas from your Valentine. Nembak pas hari Valentine gitu kan. Betul. Ingat gak sih? Jadi emang ini kayak punya sejarah yang ada baiknya, maksudnya bukan baik ya, kayak ngeri banget, ada yang kayak so sweet banget, dan yang terakhir ini tadi kayaknya agak ngeri sedap gitu ya, mati-mati. Jadi seperti cinta di bawah mati gitu. Cinta di bawah mati. Mungkin kalau film Indonesia nih ya, mungkin cinta di bawah mati tuh bisa lahir di kuburan gitu. Banyak kan film-film yang kayak gitu kan, tuh itu seru juga tuh. Nah ini perayaan dari Valentine untuk sekarang kan gimana nih? Kita flashback dulu deh, dulu waktu mungkin zaman cinta-cinta monyet tuh Valentine. SMP nih, biasanya SMP itu kalau cinta-cinta monyet, ini SMP aku ya. Jangan gak usah kayak gitu ya. Jadi waktu SMP aku gitu, biasanya tuh ada di perpustakaan, di koperasi. Dulu ada koperasi, sekarang mungkin masih ada nggak nih? Ada, mungkin sistemnya udah koperasi kejujuran gitu, bayar sendiri, ngambil sendiri, nanti nutup sendiri koperasinya. Nah itu koperasi itu ada jualan kayak barang-barang yang lucu-lucu tuh, kayak ada kertas, dulu ada kertas binder kertas binder yang kayak ada cinta-cinta ditulis. Itu wangi nggak sih? Kalau dulu wangi kertas wangi binder. Biasa iya, gitu wangi ya. Biasa. Wanginya terus nggak dikira narkoba gitu kan. Ini ngeri kali, ini Valentine malah bilangnya narkoba. Terus habis itu dikasih coklat. Kalau dulu coklatnya, kalau Silver Queen tuh kayak ini sebut merek ya. Silver itu ya kan ya, Silver King. Itu kayaknya masih terlalu mahal buat anak SMP, gitu kan. Mewah sekali gitu. Jadi pakai coklat. Kalau dulu tuh warnanya merah, nggak tahu namanya apa mereknya. Terus bentuknya kotak-kotak kotak-kotak yang bisa dipotek. KitKat itu ya? Bukan. Pokoknya warnanya merah, harganya cuma 2.000-an, 3.000-an, murah banget.
terus dikasih ke orang yang dikasih atau itu coklat jago itu. nggak tahu namanya apa, mungkin itu Ya, kali mungkin ya. coklat jago itu. Merah betul. Iya, bener. Aduh. Bungkusnya merah, terus dalamnya masih dibungkus lagi kayak Iya. silver. Iya bener banget. Coklat itu. jago. Oke, jadi kayak gitu ya. Di sekolah, berarti Itu- sekolah itu berarti memfasilitasi peringatan Valentine. Nggak tahu juga, soalnya itu emang tiap hari jualan coklat gitu, dan mungkin anak-anak yang bucin-bucin banget. Iya. Dulu belum ada anak yang bucin. Belum, pokoknya iya lebih. Mungkin yang kelepek-kelepek banget Kasmaran gitu kan. Kasmaran, anak cinta-cinta monyet itu dibelilah coklat sama binder. Kalau dulu tuh binder. Oke. Zamannya Delta gimana nih? Itu zaman Kamu punya SMP. pengalaman baik atau buruk? Iya, ya sedikit buruk, sedikit baik juga, dan Jadi sedikit agak-agak biasa-biasa sedih. aja Kita kan. siapkan bawang dulu tisu. Kira SMP ku juga masih pakai seragam putih sama biru kan ya. Sama, Iya. kira SMP kita Ya masih sama. iyalah, mohon maaf gitu Ya. ya. Jadi dulu zaman SMP ya dulu, aduh ngelihat orang yang kita suka aja udah deg-degannya bukan main. Kayak gitu kan. Belum boleh pacaran, tapi ternyata aku juga bandel, aku juga pacaran waktu itu kan. Terus nggak terlalu ada yang berkesan sih, cuman nggak ada yang terlalu berkesan. Cuman kalau dulu nih vibe-nya Valentine itu kerasa banget kalau aku diajak belanja sama ibu ke supermarket. Semua supermarket yang ada di kota itu dihias ala Valentine. Kira ada diskon Valentine. Dulu belum ada diskon dan promo dulu kan ya. Banyak banget hiasan di pojok sendiri tuh kayak coklat gede banget dibikin love. Itu coklat beneran bukan batu bata. Coklat beneran dan bukan gabus di situ kan. Terus dekorasi di di supermarketnya tuh benar-benar Valentine banget, dan kasir itu penuh dengan anak-anak SMA. Waktu itu aku SMP ya, penuh dengan anak-anak SMA, literally masih pakai putih abu-abu. Ada pula anak SMP yang ngantri bawa coklat, mau beli coklat itu. Tapi jujur ya, walaupun zaman dulu tuh se-hype itu, menurut Delta gimana? Zaman sekarang Valentine itu kayaknya kan sekarang udah ada handphone. Kayaknya masih mungkin ada beberapa barang-barang yang masih kayak coklat. Sampai sekarang pun masih. Ya, masih. Kayak misalnya sekarang tuh ada kok zamannya internet nih ya. Ada yang merangkai sebuah kata-kata atau kalimat yang untuk orang terkasihnya dia. Oh, kelihatannya. Atau barangkali kemarin kayaknya aku pernah lihat kapan gitu ya, dia tuh nyatain cinta, entah itu di hari Valentine atau tidak, tapi di kayak baliho gitu loh, tau gak sih? Jadi semua orang tuh bisa ngelihat itu viral di sosmed. Iya, itu effort banget kalau Jadi kayak kan, gitu kan. semakin bertambah ide-idenya semakin dibanding zaman bertambah. dulu kita ya kan ya. Jadi kita dulu masih cinta-cinta monyet. Mungkin cinta monyetnya zaman sekarang tuh udah berubah. Bener. Karena sekarang udah lebih banyak materi yang bisa dipakai. Betul. Gitu kan ya. Biar lebih kreatif juga loh Kreatif orang-orang sekarang ini. juga bikin video soal cinta juga udah banyak itu karyanya ya. Itu dia, karena kita sekarang mau siap-siap lah ya. siap-siap Valentine kita sekarang mau apa gitu kan ya. Valentine di kantor. Di kantor aja ya, karena Iya juga ya. sambil Sambil ini makan dari ibu kantin. ibu kantin ya. Itu jualan coklat nggak ya ini? Coklat ya? Ada nasi coklat ya. Sama nasi goreng. Ya udah Tribuners, itu dia pengalaman Valentine Betul. kita dulu. Dan beberapa mitos tentang Valentine yang ternyata kita nggak banyak tahu juga. Ya. Semoga juga bisa menambah pengetahuan kita tentang Valentine. Ya kita Hakim sama Delta mau siap-siap buat Siap-siap beli coklat. beli coklat. Ada yang jual nggak sih? Iya, buat aku sendiri aja deh. Daripada dikasih orang lain. Oke, thank you. Bye.